Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga hidup kami sungguh-sungguh akan dipulihkan dan disembuhkan. Hati kami terbuka Tuhan, setiap benih taburan firman-Mu akan bertumbuh berkali-kali lipat, berbuah, menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Kami siap, berbicaralah Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Sungguh boleh sukacita sekali kembali hadir di GSJS Saudara. Setiap kali di Perth saya selalu kangen sama GSJS. Saya ini pernah nanya sama Pastor Michael, kapan nih GSJS bikin di Perth? Banyak orang di Perth itu ngomong begini, kalau GSJS bikin di Perth aku mau pindah ke GSJS, katanya bilang begitu Saudara. Yang gak tahu mungkin cuma basa-basi kali ya. Tapi GSJS dirindukan loh sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Saudara sadar nggak GSJS dirindukan sampai ke bangsa-bangsa loh. Saudara mungkin nggak pernah tahu bahwa GSJS itu sampai kemana-mana loh. Ada banyak orang yang diberkati dengan semua siaran-siaran streaming, YouTube dari GSJS. Dan saya percaya Tuhan akan memakai GSJS secara luar biasa. Dan saudara menjadi orang-orang yang bisa onsite. Yang ada di dalam, bersyukurlah. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sederhana sekali. Saya suka yang sederhana. Saudara mau yang sederhana apa yang ruwet? Tema khotbah saya sederhana tapi saya melihat wajah Bapak Ibu kok banyak yang lesu ya. Coba lihat sebelahnya, sebelah kiri kanan, coba lihat. Wajah yang sumpek coba tolong disenggol. Lalu bilang begini, sumpek tuh nular loh. Jadi kamu senyumlah, karena senyum akan membawa berkat. Amin. Bapak Ibu, tadi saya ditanya di ruangan dalam, di ruangan kantor tuh. Ada banyak orang mendengar kesaksian saya. Pada waktu saya belum pulang dari Surabaya pada bulan Juni. Jadi saya Bu Juni kan datang ke Surabaya, saya sempat mengisi doa malam di sini. Dan kemudian bulan Juli tanggal 6 saya balik ke Perth. Saya sempat bercerita tentang pergumulan yang kami alami, yaitu tentang pindah rumah. Mungkin saudara ada yang ingat, karena saya ditagih katanya, kelanjutannya bagaimana katanya gitu. Kelanjutannya pindah rumah. Saya pernah khotbah pada waktu doa malam, cerita bagaimana Yesus tinggal tidur di kapal, di mana saudara? Ada yang masih ingat? Yesus tertidur di kapal di bagian apa? Buritan. Dan saudara ingat buritan itu apa? Bagian yang paling berbahaya, betul ya? Jadi kalau ada apa-apa, kena di buritan duluan. Itu artinya kalau Yesus tertidur di buritan, kita melihat Yesus cuek. Tapi Yesus tidurnya di buritan, artinya apa? Bagian yang paling rawan untuk bahaya masuk, Yesus yang pasang badan. Amin. Jadi artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya anak Tuhan boleh mengalami masalah tapi tidak akan sampai tergeletak. Saya ngomong sama teman-teman, saya ngomong sama jemaat, kalau saya pindah rumah dan belum menemukan tempat tinggal, apa bagian terburuk yang mungkin terjadi? Saya adalah menjadi homeless, gelandangan, betul? Dan itu tidak terjadi. Karena saya percaya bagian yang paling mengerikan sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita boleh tetap bersukacita. Karena saya percaya tidak akan sampai terburuk. Orang benar boleh jatuh tapi tidak akan sampai. Nah itu maksudnya. Nah saya siang ini mau melanjutkan kesaksiannya. Anda mungkin mau dengar ya. Kalau jadi gelandangan tidak mungkin begini kan penampilannya. Hari ini berarti pasti belum gelandangan. Jangan belum, tidak jadi gelandangan.
Salah ngomong saudara. Nah saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu. Tanggal 6 Juli saya balik ke Perth. Di Perth kalau cari tempat tinggal itu cuman bisa Sabtu sama Minggu. Kenapa? Karena open house. Open house. Surabaya bilang open house ya. Open house-nya cuman hari Sabtu sama Minggu. Saya search di realestate.com. Rumah mana yang bisa saya incer? Nah ini kan belum tahu pimpinan Tuhan toh. Walaupun belum tahu pimpinan Tuhan kan harus tetap melangkah toh. Saya cari yang sesuai budget, yang murah-murah. Saya catat. Nah, daerahnya menurut pandangan sendiri, daerahnya yang mana. Setelah tanggal 8 sama 9 kita keliling, tanggal 8 itu keliling. Enggak ketemu saudara. Ada satu rumah lumayan murah. Tapi depannya box listrik sak gajah. Gede. Anda tahu pemikiran saya iki lek mbeldos gimana iki. Gawat. Saya sampai bingung gini, kenapa ya kok ada box listrik sebesar ini di depan rumah? Murah memang. Pokoknya gini loh, kalau rumah murah itu seringkali mikir gini, ada apanya? Kan gitu toh. Ada apanya? Ada setannya atau ada apanya? Jadi tanggal 8 enggak nemu. Tanggal 9 cuman ada 2 rumah yang dilihat. Kenapa cuman 2 rumah? Masa dari seluruh Perth cuman 2 rumah? Bukan Pak, 2 rumah yang sesuai budget. Gitu loh. Lek duitnya banyak ya banyak pilihan Pak. Masalahnya duitnya mepet. Jadi pilihannya juga mepet. Dan berhubung cuma 2, habis ngelihat satu rumah itu kesempatan untuk lihat paling lama 30 menit. Jadi Bapak Ibu kalau lihat rumah di sana kayak lihat apem. Ngerti? Lihatnya gini. Oke, 30 menit. Cuma gitu. Saudara, itu yang terjadi. Malah ada yang 15 menit. Gak sangar yo. Orang lihat rumah 15 menit kayak orang milih apem beneran. Saudara, tanggal 9 cuma 2 rumah yang kami lihat. Karena enggak ada daftar lagi. Lalu waktu kami keliling lihat rumah, tiba-tiba ada rumah kok buka. Tulisannya open house. Kok mumpung sudah di sini lihat ta. Coba ceken berapa harga nih. Coba lihaten. Dibuka. Oh gak usah non. Itu sudah harga di atas langit. Saya bilang, ya udahlah kok ndak apa-apa kok dilihat aja kok wong wis deket. Terus suami saya tiba-tiba bilang gini, ya udahlah. Ndak harus udah habis ya? Iya habis. Saudara tanggal 31 Juli saya harus keluar. Keluar dari rumah tempat tinggal saya yang lama. Kalau saya terlambat saya didenda 1 juta per hari. 1 juta per hari dikasih waktu 3 hari. Kalau Anda enggak keluar-keluar sampai sebulan ya kuat toh. Kalau kelamaan enggak keluar sampai akhirnya bisa dimasukkan pengadilan. Jadi saya punya waktu sampai 31 hari. Saya masuk ke rumah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara. Inilah tempatnya. Haleluya. Singkat cerita, saya berdoa, Tuhan kasih peneguhan sampai dapat ayat sesuai dengan nomor rumah. Dia peneguhan. Ya udah, pokoknya nawar kan? Nawar. Dia bilang, enggak bisa tawaranmu kerendahan. Lah ya apa meneng gak ono duit tok. Kan pasti nawar serendah-rendahnya. Saudara mau kontrak, mau beli semua prosesnya sama. Singkatnya dia bilang enggak bisa. Harus segini harganya. Ya udah. Akhirnya dia bilang, "Oke, kalau mau segini." Tuhan bilang, "Maju." Maju. Singkat cerita, dokumen disiapkan tanggal 31 saya harus keluar dari rumah.
Saya ngomong sama pihak rumah tempat tinggal yang baru. Saya bilang, Bu, tolong tanyakan, boleh enggak dikasih izin tanggal 31 saya masukin barang. Di garasi aja, di garasi. Orangnya enggak usah masuk. Karena saya tahu pasti proses keuangannya enggak lancar. Saya tahu pasti, Pak. Kenapa? Dari jarak jauh sudah kelihatan, Pak. Pasti. Jadi saya tahu secara manusia enggak lancar. Tapi saya itu cuma bondo nekat. Kemudian singkat cerita, kami masukin barang rencananya tanggal 31. Jam 3 sore saya sudah telepon truk. 2:30 truknya telepon. Pemilik tempat yang baru yang kami mau tempatin bilang begini, oke, kamu boleh masukkan barang, tapi cuma barangnya tok. Tapi di garasi. Iya, enggak apa-apa barangnya tok, kan lumayan yo. Terus setelah itu, jam 3 sore truk kami datang, on the way, 2:30 ditelepon. Kami on the way 10 menit lagi nyampe tempat Anda. Oke, 5 menit kemudian, agent dari tempat yang kami tawar bilang begini, you cannot put your stuff in the garage. Kenapa enggak boleh masuk? Kan kamu bilang boleh, kan saya pasti jadi. Enggak boleh karena you finance belum beres. Karena enggak ada duit. 31. Itu ulang tahun saya. Namanya ulang tahun sampai enggak ngerasain ulang tahun Bapak Ibu. Sampai stres. Dan kemudian enggak boleh masuk. Singkat cerita tetap enggak boleh masuk. 15 menit telepon-teleponan sama truk. Truk itu Bapak Ibu ditelepon bolak-balik. Orang bule itu sistem jam. Anda main-main sama jam dia, kita harus tetap bayar. Tapi saya bersyukur, kok ini baik ya. Kok ini baik truknya ini. Jadi saya ganti 3 kali dalam 15 menit. Saya bilang, tolong diganti jadwalnya, saya enggak bisa keluarkan barang hari ini. Terus kapan? Duh kapan ya? 3 hari lagi, 3 hari lagi. Saat itu saya lemes. Saya jatuh di lantai, enggak bisa mikir. Bapak Ibu pernah tahu orang linglung? Nah, saya dan suami linglung. Linglung bersama. Suami langsung terkapar di lantai, terus dia bilang gini, non, aku enggak kuat perjalanan iman kayak gini. Aku enggak sanggup, aku enggak sanggup. Dalam hati saya bilang, aku juga sanggup. Saya ini sudah ngomong loh sama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pernah dengar sebuah cerita hamba Tuhan, almarhum. Dia pernah ngalamin disuruh Tuhan keluar dari rumah, barang sudah dikeluarkan di jalan. Dia belum tahu mau pindah kemana. Dan saya bilang begini, Tuhan tolong jangan sampai kejadian itu terjadi pada Ruth. Kalau terjadi pada Ruth aku pingsan, aku enggak kuat. Tidak terjadi pada Ruth karena barang itu tidak keluar ke jalan tapi di garasi. Mirip. Tapi lumayan tidak sampai jalan. Saya ngomong Tuhan, aku kan sudah minta jangan sampai ngalamin kayak hamba Tuhan ini. Tuhan jawab dengan sederhana, kan tidak keluar sampai jalan kan cuma garasi. Loh lah ya doa Tuhan, tidak boleh keluar, tidak boleh keluarkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu sampai malam barang itu enggak boleh keluar. Hebat ya. Katanya Tuhan enggak pernah terlambat. Ih telat. Anda ingat kisah Lazarus? Katanya Tuhan enggak pernah terlambat. Tuhan terlambat enggak? Terlambat. Lazarusnya sampai busuk kok. Loh iya. Hari itu terlambat. Iya dah, terlambat. Tuhan itu bilang begini, kamu bisa milih untuk ngomel, emosional, nangis, atau kamu memilih respon yang lain. Saya ajak buka satu ayat. Bapak Ibu lihat 1 Petrus. Yuk kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10.
Bapak Ibu, saya belajar dari ayat ini sederhana sekali. Tapi saya berdoa Bapak Ibu sore hari ini akan mempraktekkan. Dan mari kita lihat keajaiban yang Tuhan akan lakukan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Orang bilang ada hari baik, ada hari tidak baik. Makanya orang pindah rumah milih hari baik. Orang merit memilih hari yang baik. Bahkan mau melahirkan operasi sesar pun memilih hari baik. Karena katanya kalau hari tidak baik anaknya bisa jong. Dan kemudian hidupnya bisa tidak enak, bisa susah. Kan seperti itu toh. Tapi saya kaget waktu melihat ayat ini, terjemahan aslinya bunyinya begini. Kalau engkau mau mengalami hari-hari baik terus. Wah, kalau bahasa Indonesianya begitu, kalau bahasa bebas saya gini. Kalau engkau mau mengalami tiap hari hoki. Nah itu bahasanya ya. Kalau bahasa saya, kalau engkau mau mengalami hari-hari baik, tiap hari hoki, tiap hari diberkati. Ini ternyata bisa terjadi. Amin. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hari ini lagi apes. Tapi saya mau katakan, orang Kristen bisa punya kesempatan tiap hari baik. Tiap hari diberkati, tiap hari ada mujizat, tiap hari ada kemurahan, tiap hari ada blessing Tuhan. Amin. Ayat ini bunyinya begini, kalau kamu mau mengalami hari-hari baik, terus kuncinya apa? Ya harus menjaga lidah. Loh sederhana ya, menjaga lidah kan? Terhadap ucapan yang jahat. Tuhan bilang hari itu ketika saya lagi, bahasa Inggrisnya doprok. Bahasa Indonesianya apa ya? Doprok itu apa? Jongkok. Enggak jongkok. Jongkok kan enggak. Jongkok kan gini. Doprok itu apa ya? Memang bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu mantap. Pokoknya gitulah. Saya sampai jongkok di lantai, lemes. Seketika itu juga saya kena migrain, Pak. Sakit kepala, berat sekali sakit kepalanya, minta ampun, luar biasa. Anda tahu kenapa bisa sakit kepala mendadak seperti itu? Stres. Terlalu stres. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Nah itu saya. Terlalu stres. Loh siapa enggak stres, Pak? Barang enggak boleh keluar loh, enggak ada tempat tinggal loh. Terus kemudian Tuhan bilang kamu bisa bereaksi salah, ngomel, berontak, ngeluh, atau kamu bisa mengalami hari baik dengan cara menjaga lidah. Langsung saya nangkep, saya langsung ganti kalimat saya. Sudah kepengen nangis. Saya bilang begini, Tuhan, terima kasih, aku tidak mungkin jadi gelandangan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Sambil ngomong tuh sambil merem-merem begini bukan karena penjiwaan, karena sakit kepala. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Aku tidak mungkin jadi gelandangan. Sebuah keanehan terjadi hanya dalam waktu 10 menit. Saya ditelepon sama pihak yang rumah tempat tinggal yang baru. Kamu boleh masukin barang. Dalam waktu 10 menit tok loh. Orang ini goda beneran. Tadi ngomong gak boleh. Kemarin ngomong boleh, tadi ngomong gak boleh. Sekarang 10 menit ngomong boleh. Saya telepon truknya. Pak, jadi Pak. Ayo Pak, kita angkut barang. Sopirnya pulang. Saya dalam hati gini, kok cepet banget 10 menit supirnya wis mulai. Saudara, masih untung loh saya nggak di-charge lebih karena sudah mempermainkan jadwalnya orang. Akhirnya nggak jadi dikeluarkan hari itu, dikeluarkan baru besok. Ternyata pemilik tempat lama baik hati. Saya dikasih dispensasi loh. Jadi Tuhan itu bisa menggerakkan banyak pihak. Pemilik tempat lama baik, saya dikasih dispensasi 3 hari. Tidak apa-apa. Baik kan, it's okay. Dia ngerti, kasihan. Tapi udah sakit kepala. Nggak bisa ngeluarin barang. Saya belajar dari hari itu. Kekuatan mengucap syukur. Kekuatan kata-kata positif. Bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Amin. Bapak Ibu nggak percaya, kelihatannya sederhana. Saya tunjukkan ayatnya. Coba saudara buka 1 Korintus pasal 10 ayat 10.
Kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Coba Anda lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Jangan bersungut-sungut. Kalau orang tertekan ya pasti bersungut ya. Jangan bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Saya baru mengerti, sebetulnya saya tahu kebenaran ini beberapa tahun yang lalu. Tapi saya diingatkan Tuhan lagi. Orang yang mengeluh, orang yang ngomel, mengundang kedatangan malaikat maut. Saya ulangin. Orang yang mengeluh atau mengomel, mengundang kedatangan malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10 berbicara tentang konteks Korah, Datan, Abiram. Waktu mereka mengeluh, bersungut-sungut, bumi terbuka, menganga, lalu mereka, istri-istri, anak-anak, harta, semua kesedot habis. Sadarkah saudara dan saya saat kita mengeluh, kita sedang membuka lubang besar, harta, suami istri, anak-anak, berkat kita jadi mati. Blessing kita jadi terkutuk. Apa yang menjadi berkat yang Tuhan siapkan bisa jadi nightmare. Ini ayat firman yang ngomong. Ternyata Bapak Ibu, kata bersungut-sungut bahasa aslinya adalah lun. Mohon maaf kalau ada yang punya nama Lun. Lun itu artinya tinggal dalam kegelapan. Jadi kalau saudara dan saya bersungut-sungut, kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Kata yang dipakai Lun ini punya pengertian kalau bahasa Inggrisnya abide. Abide itu bukan tinggal di dalam kayak gini. Abide itu tinggal menetap kayak teh celup itu loh. Anda tahu teh yang dimasukkan air itu abide. Jadi Tuhan itu bilang ketika kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita tinggal tercelup di dalam kegelapan. Gimana berkat akan terbuka? Saya waktu semakin ngerti ayat ini, ngeri loh yang namanya ngeluh ngomel. Blessingmu tertutup semua. Satu kali pernah terjadi dalam kehidupan kami. Saya ini dulu seringkali dikasih Tuhan pengalaman ngelihat setan. Lo burut bisa lihat setan. Dulu saya takut. Kenapa? Karena lihat setan tuh gak enak. Seganteng-gantengnya setan tetap ngeri. Dan ketika satu kali anak saya ngomel, sehari itu ngomel terus. Bapak Ibu kalau pernah dengar orang ngomel tuh kuping sampai sakit loh. Sampai ikut sumpek, bener gak? Orang ngomel tuh menyumpekkan. Langsung gelap semuanya. Kayak linglung gini gelap. Sumpek loh, atmosfernya gak enak gitu kan. Saya baru tahu malamnya itu saya ngelihat sampai besok pagi. Saya ngelihat satu roh pakai pakaian hitam. Terus saya tuh ngomong gini, Anda pernah lihat gambar tengkorak yang pakai baju hitam ada berkerudung terus bawa sabit? Itu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa orang bilang ya. Saya lihat itu. Nah saya pikir, aduh siapa mau mati nih? Siapa yang nyabut nyawa, yang dicabut nyawanya? Bapak Ibu pada waktu tahun 2021 apa 2021 saya lupa. Waktu COVID terjadi, saya kan lagi terjebak di Perth. Bulan Juni, bulan Mei saya ingat pas berdoa, Tuhan kasih lihat ada roh yang model begitu terbang di atas Indonesia. Terus saya bilang gini, Tuhan kenapa ini? Tuhan ngomong dia akan panen. Dia akan panen banyak nyawa bulan Mei. Lalu pokoknya bulan Juni, Juli, blak 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 blak
terjadi yang kena delta. Bapak Ibu, roh yang sama dengan mudah bisa kita undang. Caranya ngomel. Kalau mau dia datang, ngomelah. Saya baru tahu itu. Serem. Alkitab menuliskan saat kita ngomel, kita mengundang roh maut. Berkat itu seret. Siapa yang kebiasaan ngomel, saya berharap hari ini kita bisa tercelik. Please, kelihatannya simple tapi serem. Saya belajar hari itu. Tuhan katakan kalau kamu mau mengalami hari baik, jagalah lidahmu dari yang jahat. Ternyata orang yang suka ngomel, saudara selalu bilang begini, namanya manusia kan wajar toh Bu ngomel Bu. Enggak loh. Ternyata orang yang suka ngomel itu saya nemukan Bapak Ibu di kitab Yudas. Pasal 1 ayat 14 sampai 16. Orang yang suka ngomel itu ternyata masuk neraka. Loh Pak, Bu, kita mikir yang masuk neraka yang berzina kan? Kita pikir yang masuk neraka yang serem-serem, yang berzina, menyembah berhala, apalagi bunuh. Ternyata orang ngomel masuk neraka. Loh, bacaan surat Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Orang ngomel masuk neraka. Coba lihatan sebelah. Kalau sebelahmu kamu tahu sering ngomel, ingatkan sore hari ini. Tolong jangan ngomel. Tolong ngomong sama sebelahnya. Please jangan ngomel. Neraka Pak. Please jangan ngomel. Amin. Saya akan tunjukkan sebaliknya dari kuasa bersyukur. Mari kita lihat Mazmur 34. Bapak Ibu buka Mazmur 34. Kita lihat ayat 1. Kita lihat ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ayat pertama. Mazmur 34 ini punya latar belakang Daud itu sedang ada di tengah-tengah musuh. Di mana dia tuh terpojok, terancam nyawanya. Kemudian Alkitab bilang begini, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras. Jadi dia pura-pura jadi orang gila di depan Abimelekh. Karena dia takut dibunuh. Saya mau tanya, orang sampai pura-pura gila tuh berarti kepepet enggak? Tertekan enggak? Saking tertekannya enggak punya jalan, dia cuman terpikir satu cara, pura-pura gila mudah-mudahan enggak kebunuh. Kan gitu toh? Ini kondisi Daud. Tapi Anda lihat kalimatnya, lihat. Pada waktu Daud lagi tertekan, dia bilang begini. Aku hendak apa? Memuji Tuhan pada Bapak Ibu, dia bukan dalam kondisi enak dapat lotre loh. Dia dalam kondisi tertekan dan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lalu ayat selanjutnya dituliskan apa? Yuk perhatikan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Lalu lanjut ayat keempat. Dituliskan begini, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Pernah ketemu enggak orang lagi sumpah ngajak menyembah memuji? Ini. Ayo kita bersyukur, muji Tuhan, haleluya. Ini orang lagi stres loh. Orang lagi sumpah. Kita akan selalu berkata mana bisa sumpah ngajak bersyukur. Mana bisa, saya ini lagi sumpah Bu. Ini Daud. Malah lucunya dia ngajak orang muji Tuhan bersyukur. Bapak Ibu kalau enggak percaya praktekkan. Praktekkan. Terus kemudian mari kita bersama-sama memasyurkan namanya. Nah Anda lihat ayat 5 menarik sekali. Bunyinya begini. Aku telah mencari, Bapak Ibu ternyata mencari Tuhan jangan dipikir cuma dengan puasa. Ternyata Bapak Ibu punya masalah. Lalu aku mau mencari Tuhan, sembahyang mencari Tuhan. Lalu Anda berlutut, lalu kusuk, mata terpejam, diam.
Kira pasti kada lapa-lapa nyanyi gitu. Jangan dipikir mencari Tuhan seperti itu. Hanya seperti itu. Menurut Daud, cara dia mencari Tuhan gimana? Mengucap syukur loh. Simple ya. Sederhana kan? Kalau Anda tidak percaya praktekkan. Mencari Tuhan dengan sederhana, mengucap syukur. Kata-kata lanjutnya apa? Lalu? Iya? Ternyata ngucap syukur tuh powerful juga loh. Nggak kalah sama puasa. Nggak kalah sama puasa Esther. Anda bersyukur, lalu ia menjawab aku. Berarti ketika saudara bersyukur, nggak ngomel, surga menjawab. Lalu apa? Melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, Daud mengalami kemenangan. Ketika Tuhan mengingatkan ayat ini, saya praktek pada tanggal 31 itu. Itu orang pada ngucapin selamat ulang tahun gak tak anggap saudara. Kenapa? Lagi migrain. Stres. Tiba-tiba Tuhan berkata, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suami saya sudah terkapar di lantai. Matanya menatap ke plafon. Kosong. Gak bisa mikir. Gimana nih kok? Gak tahu. Tuhan berbicara, bersyukur. Ngucap syukur. Di tengah keadaan lagi susah. Lalu Daud berkata, melepaskan aku dari kegentaran. Ajaibnya, kata bersyukur, bahasa aslinya juga mengandung kata favor. Anda tahu artinya favor? Ada anak rohani saya selalu bilang begini, saya tuh iri loh sama Cece karena hidupnya Cece ini kok penuh favor. Dari mujizat kepada mujizat, dari berkat kepada berkat. Saya cuman modal nurut. Tuhan suruh bersyukur, bersyukur. Walaupun sumpek. Tuhan suruh bersyukur, bersyukur. Ada favor terjadi. Favor itu bahasa sederhana saya hoki lah Pak. Favor itu sesuatu yang kita terima walaupun kita tuh sebetulnya tidak nyampe ke sana. Itu namanya favor. Namanya favor. Bapak Ibu sebetulnya tadi saya kan cerita. Pada waktu lagi hektik itu. Kenapa barang itu sempat gak boleh dimasukkan karena kami gak ada dana. Kan tetap harus ngasih DP dan sebagainya kan. Itu kan kami gak ada duit. Bapak Ibu harus tahu saya dan suami itu sampai hari ini di Perth tidak kerja. Saya enggak bangga loh ya Pak. Saya kok burut kesana bangga gak kerja. Isin loh aku enggak kerja itu. Saya bukan males, saya sudah coba ngelamar kerja Pak. Saya iri. Ya enggak iri lah, kepengen kayak anaknya teman saya, dia kerja di McDonald gitu ya, gajinya gede. Aku bisa lah bikin burger gitu, naruk-naruk gitu, goreng-goreng grill. Aku udah ngelamar, gak dipanggil-panggil Pak. Suamiku ya wis tak lamar no, gak dipanggil-panggil. Dari sekian lamaran gak dipanggil, kenapa saya gak dipanggil? Karena ketuaan. Rata-rata mereka cari yang muda, sedangkan saya kan seksi. Seket siji. Jadi tidak dipanggil-panggil. Cuman satu lowongan yang saya dipanggil. Jadi domestic assistant. Bapak Ibu tahu domestic assistant, pembantu rumah tangga. Teman saya ngomong gini, Bu, jangan enak-enakan loh jadi PRT itu. Loh kenapa? Di sini tuh PRT itu enggak sembarangan, jangan kamu bayangkan PRT itu kayak di Surabaya. Kamu boleh ngepel, boleh bersihin pakai apapun. Mau pakai merek apapun kamu enggak apa-apa, di sini enggak bisa loh. Orang itu tiap rumah punya kimiai dewek-dewek.
Lalu sampai salah orangnya protes nuntut ke pengadilan Isa lo. Sampai dalam hati garuk-garuk. Ya ampun Rek, jadi pembantu rumah tangga pakai dituntut. Gara-gara cairan kimia. Nggak gampang ternyata jadi pembantu rumah tangga. Terus saya ngomong gini, Tuhan ya apa kerjaan yang diterima cuma jadi PRT. Masa Tuhan kirim saya ke jadi PRT? Tuhan bilang, siapa suruh kamu tidak percaya sama aku? Aku cuma minta kamu nurut. Khusus saya Bapak Ibu, khusus saya. Nah ini tidak boleh kerja. Suruh kerja sama bos. Kerja sama bos tuh enak. Tapi mepet. Tidak pernah terlambat, kemarin terlambat. 1 hari, merodok. Terus sampai di Surabaya, Burut kok tambah bunder. Terus saya tuh ngomong gini sama suami saya, kok aku ini enggak turun tak berat badan, kan kemarin sempat stres. Kayak enggak, kamu tetap bunder. Ini jemaat yang jujur non, seneng aku. Kamu tuh harus bertobat, diet. Saudara, kerja ikut Tuhan. Tuhan itu nepatin janji. Tapi yang drodok itu. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada duit. Tiba-tiba jam 4 sore, jam 5 sore, saya ditelepon orang. Terus dia itu bilang gini, Bu Ruth, aku ini tiba-tiba kepikir, Bu Ruth butuh apa? Kalau saudara jadi saya gimana? Bu Ruth butuh apa? Langsung saya akan berkata ini, wah haleluya, Tuhan menjawab doa, yes. Saya akan bilang, Ci aku butuh ini. Benar enggak? Itu kita. Bu Ruth butuh berapa? Saya minta rekening AUD, saya transfer sekarang. Bu Ruth butuh berapa? Tuhan bilang, jangan jawab. Tuhan, inikah pertolonganmu toh? Jangan jawab. Saya jawab gini, semua beres Ci. Mau nangis aku. Tak speaker langsung suamiku di sebelah. Loh Bu Ruth, saya serius ini. Saya dalam hati itu bilang begini, Ci paksahan terus Ci. Paksahan terus, jangan mandek Ci, paksahan terus. Sampai aku yang kalah Ci. Sungguh loh Bapak Ibu, saya sungguhan. Tak speaker suami saya denger. Bu Ruth, serius ini aku tunggu nomor rekeningnya, tak transferi, boto piro, sebut nominalnya. Saya body language, bahasa tubuh sama suami. Terus suami saya bilang, nggak usah Ci, beres semua. Saya merasa kayak ini loh, kayak kena apa itu jenenge sing metot separuh itu loh saudara. Yakin Bu Ruth? Yakin. Untungnya telepon jadi dia enggak lihat mukaku kan. Yakin Ci. Terus di pojokan ini ono air mata saudara. Di pojokan ini ono air mata suami. Aku ini sudah kena migran loh. Yakin Bu Ruth? Yakin. Enggak apa-apa ngomong. Enggak apa-apa Ci. Beres. Loh terus? Enggak ada masalah, cuman masalah surat-surat aja belum beres. Enggak ada yang bisa dibantu tak bantu duit ya. Sebut
Sebut saja berapa. Bapak Ibu, itu tawaran yang menyenangkan loh. Di saat kepepet. Sampai akhirnya tutup telepon. Dia maksanya mek ping 2 ya. Mek itu berhenti ya Pak, gak maksa terus. Gak maksa terus. Yakin ya? Iya Ci. Oke. Kalau gitu puji Tuhan. Ya udah sampai ketemu ya. Kok mandek? Paksalah aku. Enggak Jam 5 Bapak Ibu. Jam 5. Tapi yang Tuhan ajaib. Jam 8. Secara ajaib. Tuhan itu sediakan dana di rekening saya. Bukan lewat orang ini. Dengan cara yang luar biasa di mana saya tidak perlu minta. Saya tidak perlu menyebutkan nominal. Saudara, kalau Tuhan yang memulai, Dia juga akan menyelesaikan. Kalau engkau taat, Dia yang akan membalasnya. Belajarlah nurut. Sungguhan? Gampang enggak? Gampang. Tak doano Anda ngalamin kayak aku ya. Gak mau ya? Gak mau Bu mepet-mepet. Iya mepet-mepet loh. Tapi saya melihat orang benar boleh jatuh. Tapi tidak sampai tergeletak. Tanggal 1 saya pindah ke tempat yang baru. Tuhan siapin semua dengan dahsyat. Bapak Ibu nurut. Siapa yang suka ngomel ngaku? Mulai hari ini bertobat. Ketika engkau mengomel, engkau sedang beli tiket ke neraka. Loh, itu di surat Yudas loh, bukan saya yang ngomong loh. Orang bersungut masuk ke perapian loh. Jadi mulai hari ini jemaat GSJS adalah jemaat yang mulutnya penuh ucapan syukur. Amin. Disakiti, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan baik. Amin. Kepepet, haleluya. Terima kasih. Tuhan tidak akan biarkan aku tergeletak. Yuk kita berdoa. Saya mengundang pemain musik kembali. Mari sama-sama kita katakan kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Amin saudara. Boleh saya tanya siapa yang sedang terdesak sore hari ini? Puji Tuhan tidak ada. Oh ada 1. Oh 2. 3. Yang tidak terdesak tapi juga sedang mengalami masalah yang berat. Boleh angkat tanganmu. Tuhan engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Dan ajarin kami belajar dari langkah yang sederhana. Belajar mengucap syukur. Saudara tahu kenapa mengucap syukur besar kuasanya? Karena orang yang bersyukur itu tanda percaya. Tuhan katakan begini, jika kamu meminta sesuatu percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bagaimana cara kita percaya bahwa kita telah menerima? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, masalah saya sudah ada solusinya. Walaupun belum. Amin. Terima kasih Tuhan, problem saya sudah selesai. Walaupun belum melihat jalan. Yuk kita sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Sama-sama katakan dengan iman.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Semua yang sedang terdesak seperti Daud berkata, marilah kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Sebuah langkah iman ketika kita percaya akan pertolongan Tuhan adalah dengan mengucap syukur pada setiap waktu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku berhaleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku belajar melangkah. Aku telah mencari Tuhan, kata Daud, dan Ia menjawab aku. Melangkah saudara, melangkah dengan tulus hati bersyukur, dengan segenap hati mengucap syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, pejamkan mata sebentar. Saya penasaran kenapa Daud bisa mengajak orang untuk mengucap syukur. Padahal kondisinya sendiri sedang sulit. Saya baru mengerti, ternyata kuasa mengucap syukur luar biasa. Dan hari ini suara Daud masih terngiang sampai hari ini di tengah kita. Dan dia berkata begini, marilah kita memuji Tuhan, memasyurkan namanya. Gak apa-apa kita menangis. Hari itu saya bersyukur di tengah air mata. Saya ketakutan karena saya punya anak-anak yang dimana saya harus bertanggung jawab juga untuk kehidupan mereka. Saya menangis, tapi saya tidak membiarkan mulut saya mengeluh. Saya bilang, Tuhan, bagian yang terburuk telah Engkau ambil alih. Saya tahu saya tidak akan menjadi gelandangan. Saya tahu, walaupun hari ini saya tidak bisa melihat jalan keluar, tapi saya tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Terima kasih, Kau sudah sediakan jalan buat saya. Hari ini Tuhan melihat air mata Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, terus bersyukur. Dan berkata, aku mencari Tuhan. Dia menjawab aku. Surga menjawab Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Beberapa saat ini yuk kita mengucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Yuk kita beberapa saat ini mengucapkan syukur. Di tengah Daud berpura-pura jadi orang gila, dia bisa mengucap syukur. Di tengah Daud berpura-pura menjadi orang tidak waras, dia memuji Tuhan pada segala waktu. Ucap syukur. Kita jangan pakai kepala kita, kita jangan pakai otak kita, karena kita tidak akan nutut untuk memikirkannya. Kita adalah orang-orang yang
belajar berjalan dengan percaya apa yang firman Tuhan katakan, belajar bersyukur. Dan saya berdoa, Tuhan Engkau melihat setiap air mata, Engkau melihat setiap air mata. Dan hamba-Mu berdoa, Engkau buka jalan buat mereka. Engkau buka jalan buat mereka. Dan saat ini juga Tuhan, dimanapun mereka mengangkat tangan, Engkau melihat hati mereka. Dan aku sepakat dengan mereka Tuhan, jalan terbuka di dalam nama Yesus. Saat mereka bersyukur, Engkau menjawab dari surga. Dan Engkau melepaskan mereka dari kegentaran ya Tuhan. Dan Engkau menjawab doa mereka. Engkau menyelamatkan mereka. Engkau membalikkan keadaan. Dan Engkau membuat kemenangan terjadi di pihak mereka di dalam nama Yesus. Terjadi saat ini juga. Kami tidak mau melihat dengan mata kami. Sebab kami belajar berjalan dengan iman. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Biar kekuatan baru mengalir di tengah-tengah umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kekuatan baru yang akan membuat mereka berdiri dengan tegak. Karena mereka tahu mereka tidak berperang sendirian. Mereka tahu Tuhan berdiri di depan mereka. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan dengan iman. Ku bersyukur Tuhan. Ku Amin, sama-sama katakan. Kasih setia-Mu di dalam hidup. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam. Sekali lagi dengan tangan yang terangkat katakan. Kasih setia-Mu di dalam hidup.